informasi ini saya mohon izin direkam, jadi nanti teman-teman semua akan mendengarkan input ini diulang lagi gitu ya. Jadi supaya ada reminder. Yes, Bu Tika akhirnya dibuka juga. Akhirnya saya bisa melihat dirimu. Ya, Bu Tuti kok jadi tertutup? Yes, yuk sekarang kita mulai latihan nafas. Sebelum kita latihan nafas, kakinya panjangin dulu yuk, dari tadi kita pegel kan? Yes, panjang-panjangin, lalu relax-relaxin, lalu tepuk lututnya, lalu boleh tepuk-tepuk pahanya. Saya pin dulu ya saya. Oke. Ya, mudah-mudahan kelihatan semuanya ya. Ya, silahkan pin wajah saya. Wajah saya yang cukup indah lah pagi ini. Ya, kalau saya sudah dipin supaya teman-teman bisa melihat saya lebih besar ya. Lalu pelan-pelan mulai kita nyari duduk yang nyaman. Duduknya pastikan selama proses kita bernafas, kalau semutan segera diganti, karena saya tidak ingin teman-teman ketika latihan nafas sibuk sama semutannya gitu ya. Pokoknya kalau udah mulai semutan, udah mulai kram, ganti posisi kakinya. Even ibu-ibu mau begini pun nggak apa-apa. Pokoknya duduknya nyaman. Saya minta satu aja duduknya nyaman. Karena kita nafasnya akan lama ya. Latihan nafasnya minimal 15 menit, 20 menit kita latihan nafas. Ya, kalau sudah nyaman duduknya, silahkan buka tangannya ya di atas lutut. Lalu perlahan mulai pejamkan mata. Ya, rilekskan pikiran. Merilekskan pikiran artinya fokus hanya pada nafas ya. Lalu perlahan baca tubuhnya. Kita mulai dengan memanjangkan tulang ekor. Selalu tulang ekor itu panjang ya. Dea maaf, dia pakai 2 kamera. Boleh di mute nggak kamera yang satu saya? Aku nggak bisa mute dari sini. Ya, yang lain fokus hanya pada nafas. Tegakkan tubuh. Rasakan spine-nya panjang. Nah, ketika kita memanjangkan punggung, lalu jauhkan bahu dari telinga. Oke, fokus hanya pada nafasnya. Ya, ketika menjauhkan bahu dari telinga, bahunya jangan ditutup lagi ya dadanya, tapi tetap dibuka. Ya, ujung-ujung bahu biasanya shoulder ya, itu kadang-kadang ditutup, buka dadanya. Lalu bernafas saja, relax. Atur nafasnya senyaman mungkin aja dulu. Fokuskan pikiran, hati, dan tubuh. Tetap fokus pada nafasnya. Lalu pelan-pelan mulai fokus pada perutnya. Tetap senyum ya. Senyum panjang dan dalam. Karena senyum ini, senyum di dada dan di wajah akan membuat energinya mengalir lancar. Ibu Tika, arah pandangnya boleh nunduk sedikit supaya tidak terlalu menengadah lehernya. Yes, oke. Perhatikan punggungnya untuk tetap tegak. Ayo buka lagi dadanya. Lalu pelan-pelan fokus pada nafas perut ya. Nafas perut ini konsentrasinya pada rongga perut. Jadi kita merasakan dan membayangkan rongga perut kita seperti rongga balon yang diisi udara setiap kita tarik nafas. Bayangkan saja kalau kita menarik nafas, udara masuk ke dalam rongga perut sehingga rongga perutnya membesar. Perlahan, bayangkan, rasakan. Rasakan sensasi udara yang masuk setiap kita tarik nafas. Rasakan kehangatan cahaya matahari di tubuh kita seiring kita tarik nafas.
Lalu ketika buang nafas, kempiskan rongga perutnya. Nah, saat itulah kita membuang nafas. Kalau sudah tidak bisa membuang nafas, tarik nafas lagi. Ini basic bernafas ya, jadi rileks aja, santai aja. Yang penting kita membayangkan bahwa rongga perut kita itu seperti rongga balon. Setiap tarik nafas, rongga balonnya itu mengembang. Setiap buang nafas, rongga balonnya mengempis. Lakukan perlahan, bertahap, dengan lembut, dan tidak ditahan. Jadi kalau ketika tarik nafas, kita sudah tidak bisa tarik nafas lagi, segera dibuang, tidak perlu ditahan. Nah, ketika kita membuang nafas, rongga perutnya dikempiskan, sudah tidak bisa dikempiskan lagi, jangan ditahan, tarik nafas lagi. Jadi lakukan tetap dengan lembut, bertahap, tidak ditahan. Lalu perlahan, secara sadar, nafas kita panjangkan dan dalamkan, perlahan. Supaya kita belajar bagaimana membuat nafas kita menjadi lebih panjang dan lebih dalam. Semampunya. Ketika kita tarik nafas, rasakan tahap demi tahap rongga perut kita mengembang pelan-pelan. Nikmati proses. Ketika buang nafas, rasakan rongga perut mengempis pelan-pelan. Rasakan sensasinya setiap kita tarik dan buang nafas. Lalu perlahan kita buat buang nafasnya lebih panjang. Saya akan coba pandu ya, dalam 4 hitungan tarik nafas dulu. Ya, kempiskan dulu rongga perut, buang nafasnya, kita sama-sama tarik nafas ya. Tarik nafas, 4, 3, 2, 1, buang nafas, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 4, 3, 2, 1. Buang nafas lebih panjang, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 4, 3, 2, 1. Buang nafas, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lakukan semampunya. Kalau bisa seperti yang tadi boleh, yang bisa lebih panjang dan lebih dalam lakukan. Lakukan sampai betul-betul nyaman dan rileks. Kalau tersengal-sengal gitu ya, pokoknya harus effortless, buat itu menjadi effortless. Jadi nafasnya dicoba dulu, ketemu yang paling maksimumnya di mana, lalu lakukan itu di batas yang paling jauh yang Anda bisa. Lalu pelan-pelan hubungkan diri kita dengan udara yang kita bawa masuk dan cahaya. Rasakan sensasi udara yang masuk setiap tarik nafas dan rasakan kehangatan cahaya matahari setiap tarik nafas. Lalu seiring kita buang nafas, sapa pikiran, hati, dan tubuh kita dengan nafas kita. Setiap tarik nafas, bawa cahaya udara masuk ke dalam diri. Sapa pikiran, hati, dan tubuh, lalu buang nafas. Lalu pelan-pelan, bayangkan ketika kita tarik nafas mengambil energi dari luar, dan ketika kita buang nafas, kembalikan lagi keluar. Cara mengembalikannya, bayangkan saja setiap kita tarik nafas membawa energi yang positif, cahaya dan udara.
Lalu masuk ke dalam diri bila ada rasa sakit, bila ada rasa kesal, bila ada rasa yang tidak nyaman hari ini, keluarkan. Seiring kita buang nafas melalui pori-pori kulit tubuh. Seiring keringat, boleh memvisualisasikan, lalu pelan-pelan merasakan, mengalir keluar melalui pori-pori kulit tubuh kita. Artinya keluar seiring keringat. Tarik nafas, bawa kebahagiaan. Buang nafas, buang jauh-jauh rasa kesedihan. Tarik nafas, bangun kesehatan, kesembuhan di hati, pikiran, dan tubuh. Buang nafas, buang jauh-jauh rasa sakit di pikiran, hati, dan tubuhnya. Tarik nafas lagi, buang nafas. Lakukan dengan nafas perut, lembut, bertahap, dan tidak ditahan. Saya tinggalkan 2 menit, betul-betul fokus hanya pada diri dan energi di luar diri kita, dan Tuhan Yang Maha. Panjatkan doa kita, sampaikan doa terbaiknya pada Tuhan. Semoga energi yang kita gunakan hari ini, kita kelola dan bisa membawa pada sehat, damai, bahagia, dan sembuh atas izin. Ya, pelan-pelan kembali ke nafas normal. Buka matanya dulu. Coba masing-masing ya, pas duduk lihat ke kamera deh. Jadi frontal. Ya, Buningrum ngadep ke kamera badannya, lalu peluk lututnya semua ya, panjangin punggung yo. Yang semutan ayo tekuk dulu lututnya. Ya, lalu yang saya minta dari teman-teman itu coba lihat ke kamera bahunya ya. Bahunya, terutama yang skilosis buat Yasmin. Siapa lagi yang skilosis ya? Nggak ada ya, cuman Yasmin ya. Oke, terus ujung kakinya dipegang nih. Ya, di ujung kakinya dipegang. Tetap di bawah matras. Panjangkan punggung, jauhkan bahu dari telinga. Yes. Oke, lalu tepuk-tepuk lagi dengan ditekuk ya, biar nggak semutan. Oke, lalu sila lagi. Nah, pada saat sila ya, coba teman-teman pin dirinya sendiri. Yuk, pin dulu diri sendiri, silahkan. Pin ya. Nanti kalau sudah pin, yang saya minta begini. Teman-teman tegak, jauhkan bahu dari telinga ya. Lalu lihat deh, bahu kiri kanannya sejajar enggak. Barangkali buat mereka yang tidak skilosis, biasanya asimetris. Saya ini asimetris masuknya ya. Karena di bawah 15 derajat. Jadi saya nggak skilosis, tapi saya asimetris. Saya itu kalau duduk selalu bahu sebelah kanan saya itu turun. What to do? Nah, ini kan katanya kalau yoga itu bisa mengembalikan postur tubuh, termasuk yang skilosis akan membuat beban tulangnya itu tidak mempengaruhi otot dan gerak tubuhnya ya terlalu dalam. Caranya, kalau bahunya turun, misalnya yang kiri atau yang kanan, nih kalau Yasmin kan aku ngelihat bahunya yang turun tuh sebelah mana Yasmin? Sebelah kanan ya kayaknya. Ya, sebelah kanan. Nah, caranya gini. Kita belajar gerakin spine. Yes. Bawa fokus pikiran kita pada spine semua ya. Lalu pelan-pelan yang digerakin spine, bukan bahu. Jadi bahunya nggak dinaikin nggak, tapi spine-nya. Jadi spine-nya dibuat supaya bahunya jadi sejajar. Coba masing-masing gerak spine-nya supaya si bahu kiri kanannya tuh sejajar. Oke, kalau udah ketemu, hold the pose.
Yes, jadi kita punya kesadaran selalu untuk mengembalikan postur tubuh. Nah, jadi buat mereka yang skoliosis, perhatikan kurvanya. Kalau kurva toraknya ini kalau yang pendek kanan, berarti dia kurvanya itu yang ke kanan, yang kurvanya tuh menghadap ke kanan gitu Yasmin. Jadi si bahu sama si otot di pinggangnya itu jadi nyatu, mendek gitu. Kebayang maksudnya? Nah, karena dia C ke kanan, maka kita harus mengcounter si spine-nya ke kiri gitu. Kebayang maksudnya ya? Jadi di counter pose ke kiri. Nah, sebenarnya ada posenya jelas yang side bend gitu ya. Tapi dalam duduk tegak kita semua jadi punya awareness bagaimana menyamankan punggung kita dalam postur yang seharusnya begitu ya. Oke? Nah, kita coba ya masing-masing. Perhatikan bahunya kiri kanan. Nah, cara duduknya mah nyaman aja. Musila boleh, nyelonjor boleh. Oke? Ya, sekarang kita nafas lagi. Pin saya lagi. Ya, lalu duduk sila lagi. Saya akan mulai masuk ke nafas. Ya, lalu mulai pejamkan matanya lagi. Ya, kembali pada nafas perutnya. Ya, tulang punggungnya rasakan. Rasakan dia elongation and then activation. Elongation itu dipanjangkan selalu. Jadi kita punya drive untuk selalu memanjangkan tulang punggung. Itu adalah elongation disebutnya ya. Lalu ketika kita memanjangkan tulang punggung, otomatis dada akan membuka, rongga perut membuka lebih lebar, nafas akan lebih baik. Lalu buka dadanya. Ya, ketika membuka dada, bahunya rebahkan di bawah. Ya, nafas. Pasang senyum di dada di wajah, supaya energinya mengalir lancar. Lalu bayangkan kembali arah energinya. Setiap tarik nafas, rasakan udara dan cahaya masuk. Sebarkan ke seluruh tubuh. Buang nafas, keluarkan seiring dengan nafas seluruh rasa sakit dan tidak nyaman hari ini melalui pori-pori kulit tubuhnya. Bayangkan tubuh kita semakin dalam nafasnya semakin bercahaya. Buat cahaya itu semakin lama semakin tebal mengelilingi tubuh kita. Aduh, gimana nih? Ya, tetap fokus pada nafasnya. Ya, Niken, selamat datang. Pelan-pelan silakan dibuka kameranya. Biarkan saya bisa melihat dari atas sampai bawah, Niken. Kalau sudah, mulai nafas perut ya. Ya, nafas perut panjang dan dalam. Semakin lama semakin refleks dan rileks nafasnya. Lalu pelan-pelan baca badannya. Listen to your body ya. Hari ini, badan mana, tubuh bagian mana, organ, atau barangkali persoalan hormon, atau barangkali pikiran kita yang lagi rudet, barangkali hati kita yang lagi galau dan sedih, bawa nafas kita ke sana. Bila rasa sakitnya ada di daerah dada, bawa cahaya tadi ke dada. Lalu sebarkan ke seluruh tubuh, keluarkan lewat pori-pori kulit tubuh. Visualisasikan, lalu pelan-pelan rasakan energi itu mengalir seiring nafas kita. Bila rasa sakitnya ada di pikiran yang rudet, bawa ke pikiran. Bila rasa sakitnya ada di tulang, bawa ke tulang sepanjang punggung. Fokuskan pikiran kita, hadirkan cahaya ilahi di sana. Keluarkan nafasnya melalui pori-pori kulit tubuh.
Lalu bayangkan diri kita bercahaya, semakin dalam nafasnya bayangkan tubuh kita semakin bercahaya. Bercahaya itu adalah petunjuk bahwa diri kita semakin bersih, semakin berenergi, semakin seimbang. Ya, lalu pelan-pelan kembalikan nafasnya ke nafas normal. Ya, peluk lututnya. Yes, maaf ya Niken, kita sudah 20 menit latihan nafas. Kita langsung ke olah tubuh ya. Rapopo ya. Yuk, lututnya ditekuk. Apa ya, sorry telat. Rapopo, baru selesai gereja ya. Baru pulang gereja soalnya. Oke, yuk panjangin punggungnya, buka dadanya. Ya, sekarang kita belajar menyelaraskan nafas di pose ya. Kita buka sumbatan di leher dan bahu dulu. Jadi saya ngasih cakra pose-nya, cakra pose untuk leher. Cakra pose, cakra itu berarti cakra, pose itu berarti pose. Jadi pose untuk membuka cakra leher. Jadi energinya masuk ke sana untuk penyembuhan gitu ya. Nah, kenapa saya mulai dari leher dan bahu? Buat mereka yang sakit, terus kemudian sempat sesak gitu ya, sakit apapun sebenarnya, termasuk COVID ya. Ketika kita sesak atau menahan sakit gitu ya, menahan kecemasan, kan kalau kita sakit biasanya menumbuhkan kecemasan ya. Apalagi dari yang biasanya bisa nafas, tiba-tiba nggak bisa nafas, itu kan ada kecemasan yang muncul. Nah, otot-otot itu tight, jadi kaku gitu ya. Nah, otot yang pertama kali kaku biasanya itu teh leher bahu. Jadi nanti teh biasanya sakit leher, aduh sakit bahu, aduh pusing, itu bisa jadi karena otot-otot lehernya jadi kaku. Jadi sekarang kita buka dulu otot leher dan bahu ya. Ya, panjangkan punggung, tundukkan kepala. Lalu kasih energinya ke daerah leher dan bahunya ya. Tengkuk terutama, tunduk lebih dalam. Yes, rilekskan leher dan bahu begitu saja, tidak ada otot yang diaktifkan. Maksudnya otot leher ya. Otot lehernya betul-betul rileks, punggungnya aja yang tegak. Lalu nafas pelan-pelan hantarkan ke leher dan bahunya. Bila ada rasa sakit, keluarkan rasa sakitnya seiring buang nafas melalui pori-pori kulit tubuh kita. Seiring keringat maksudnya ya. Gunakan nafas perutnya seperti tadi. Selaraskan nafas dengan pikiran, hati, dan tubuh. Bawa konsentrasinya ke leher dan bahunya. Ya, lalu pelan-pelan tegak, tengadah. Bawa lagi cahaya ke leher dan bahu. Kalau bisa rileks, artinya tidak ada sumbatan ya, tidak ada rasa sakit. Jatuhkan lehernya begitu saja. Bila tidak enak atau tidak nyaman, boleh lihat ke depan. Lalu bernafas lagi dengan nafas perutnya. Bawa cahayanya ke leher dan bahu. Keluarkan lewat pori-pori kulit tubuh rasa sakit, rasa galau, apapun yang muncul di pose ini. Yuk tegak, lalu miring kepalanya ke kanan dan tunduk. Sekarang konsentrasi pikirannya ke leher, bahu, sisi sebelah kiri. Badannya tetap tegak, hanya leher dan bahu yang miring ke kanan, lalu tunduk semakin dalam. Lalu baca badannya, listen to your body. Badan mana yang nggak enak? Kalau leher dan bahu, tundukkan lebih dalam. Yes. Miring. Lalu kasih energinya ke daerah itu. Kasih energinya, buang rasa sakitnya seiring buang nafas. Otot itu punya memori, jadi ketika otot itu dibuka lagi di cakranya, maka dia akan keluar memori-memori masa lalu. Kalau memori masa lalunya membuat dia sakit hati atau sedih, galau, cemas, maka biasanya sensasi itu akan keluar.
Maka seiring buang nafas, keluarkan sensasi tersebut bila negatif melalui buang nafasnya ke pori-pori kulit tubuh. Bayangkan pikiran, hati, dan tubuh kita semakin selaras, semakin ringan. Yuk ganti sekarang posisinya miringnya ke kiri, miring dan tunduk. Lakukan lagi nafasnya seperti tadi. Arahkan lagi energinya ke daerah yang sakit. Bila ada rasa sakit, keluarkan melalui pori-pori kulit tubuh. Ya, lalu tegak ke depan. Ya, lalu buka kakinya. Ya, tadi sila kakinya lagi ya. Tadi kan sudah pose leher bahu ya. Nah, karena kita mau ningkatin saturasi, satu lewat nafas ya. Lewat nafas aja, kalau kita lagi sesek banget sampai lemes, kan namanya juga energi. Energi kan datangnya dari oksigen. Kalau kita nafasnya pendek, oksigen dikit masuknya gitu ya. Jadi otomatis kalau kita memanjangkan nafas gitu, rongga paru-paru lama-lama kita buat lebih besar, rongga perut juga demikian, maka kita tuh seperti dibanjiri oksigen gitu. Nah itu sebabnya kenapa kalau kita lagi sesak, seperti tadi dokter juga bilang, ya dilawan. Jangan kemudian karena nafasnya pendek jadi nggak mau belajar nafas. Nah itu sebabnya disebutnya harus berlatih nafas. Jadi satu nafas, kedua di pose. Nah di pose ini karena kita berhubungan dengan rongga paru-paru, merilekskan otot itu salah satu hal yang membuat si otot paru-paru di dalam dan termasuk otot-otot organ-organ di dalam itu menjadi lebih rileks. Nah ini yang saya sebut kalau rileks itu jadi refleks. Kalau refleks itu dia kan lebih optimal bekerjanya. Jadi ketika kita nafas panjang dan dalam, gelombang otak turun, sedikit-sedikit hormon penyembuhan akan keluar. Jadi itu hubungannya ya. Nah kalau nafas kita panjang dan dalam, tubuh kita akan makin rileks. Itu sebabnya kalau kita lagi sesak, yang diingat adalah rilekskan seluruh otot tubuh. Jadi tidak ada kerut di muka, mulai dari muka. Kadang-kadang tuh ya kalau kita nafas mikir ini ngerut nih. Nah, biasanya dia tuh sering ngerut di sininya, Dek. Mikir terus lagi nafas juga mikir ya, Dek. Ini nih kerut di kening itu yang utama kalau kita lagi stres, kita lagi sakit, lagi kita nafas, kerut di kening itu rilekskan. Karena otomatis ketika kerut kening dirilekskan, mulut disenyum, dipasang, itu kita akan membuat otot-otot menjadi lebih rileks. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke olah tubuh, paru-paru. Gimana caranya supaya paru-paru bisa optimal? Kita mulai dengan membuka dada dan menutup dada. Posenya ini saya rangkum. 1, membuka dada, menutup dada, membuka otot teri samping. Berarti kiri kanan. Yes. Berarti 1, membuka dada, 2, menutup, 3, side bend kiri kanan. Oke. Nah, yang menutup punggung, kalau kita lagi sesak banget, tengkurap. Mau nggak mau itu harus tengkurap. Kenapa kita tengkurap? Karena kita tuh kan terbiasa terlentang sama tegak. Maksudnya kalau kita kegiatan sehari-hari pasti terlentang atau face up gitu kan. Begini ya, buka dada. Nah, yang lagi sesak, kalau dia ada cairan di dalam, dahak dan lain-lain, ketika kita terlentang tuh dia ngendap gitu di rongga paru-paru bawah. Itu sebabnya kenapa mesti dibalik gitu. Supaya si slamnya turun. Dikasih pose tengkurap. Jadi dia mengcounter sama seperti kalau skilosis ya. Skilosis kan dia miring nih. Jadi si ototnya itu mendek nih. Otot sini mendek. Nah ini tuh karena terlalu lama sering begini maka dia harus di counter. Supaya dia bisa lebih panjang. Sama seperti otot paru-paru juga, karena dia terbiasa rongga paru-paru yang membuka, maka rongga paru-paru yang di belakangnya itu, punggung belakangnya itu ototnya tuh jadi pendek. Harus dibuka, dipanjangin sambil tengkurap gitu. Oke ya, jadi make sense ya. Jadi teman-teman jangan lupa, pokoknya kalau misalnya kita lagi sesak, posenya banyakin tengkurap. Tapi kalau kita mau mengoptimalkan vitalitas, ya fit supaya otot paru-parunya fit lagi, harus semua, jadi bukan hanya belakang. Jadi buka rongga dada, tutup, ini menutup namanya side bend, terus leher dan bahu, lalu yang terakhir twist. Karena kalau twist itu si rongga perut ini menjadi rileks lagi.
Oke, sekarang kita mulai latihannya. Kita mulai latihan dengan membuka rongga dada. Posisinya seperti ini. Ujung tangan kakinya, ujung kaki, ujung tangan ke depan. Yes. Lalu panjangkan punggung. Nah, ketika memanjangkan punggung nih, panggul kan kita press ke bawah ya. Spine-nya kita rasain manjang, manjang. Udah manjang, perutnya dorong ke depan. Dadanya hadapkan ke atas, siku tangannya tekuk sedikit supaya kita punya kesempatan memendekkan otot belikat. Jadi otot belikatnya dipendekkan supaya otot dadanya manjang dan membuka. Siku tangannya ditekuk. Yes, rapatkan. Buka dadanya lagi. Lalu kalau bisa rileks, kepala lehernya ke belakang rileks. Kalau enggak boleh tetap lihat depan. Yes, tetap di situ nafas. Tarik nafas, bawa cahayanya ke daerah dada di depan. Buang nafas lewat pori-pori kulit tubuh. Tarik nafas. 8, setengah 9. Buang nafas. Satu kali lagi, tarik nafas. Lalu buang nafas. Ya, tegak. Yo, tegak. Nah, ntar dulu ya. Bu Lina baru hadir ya Bu Lina? Oke, Bu Lina saya izin mute ya. Ya, silakan Bu Lina kalau mau gabung, kameranya dibuka, lalu posisinya lihat teman-teman yang lain supaya terlihat oleh saya ya. Yuk lanjut ya, buat yang lain sekarang kan buka dada udah nih. Ya, sekarang punggung belakang nih, yang sederhana aja dulu ya. Yuk, taruh tangannya di depan. Ya, lalu buka dadanya. Cara membuka dada tuh jauhkan bahu dari telinga kan? Ya. Lalu pelan-pelan ini ditutup dadanya. Ya, supaya punggung belakangnya kebuka. Oke, kebayang ya. Punggung belakangnya yang kita buka. Tundukkan kepala, jauhkan bahu. Yes. Dorong ke belakang. Oke, kita pakai nafas ya. Tarik nafas, punggungnya luruskan. Nafas perut, buang nafas, bawa ke punggung. Keluarkan rasa sakitnya seiring kita merounding, membungkukkan punggungnya. Yes. Tundukkan kepala, tarik nafas lagi. Buang nafas. Pelan-pelan, bertahap, lembut. Rasakan energinya mengalir. Kalau tidak, bayangkan. Lakukan terus. Tarik nafas, buang. Lakukan masing-masing sesuai siklus nafasnya. Saya tidak pandu ya, karena tiap orang nafasnya beda-beda. Jadi lakukan sejauh yang Anda bisa. Panjangkan sejauh yang Anda bisa nafasnya ya. Ya, lalu pelan-pelan tegakkan tubuh, siku tangannya ditekuk. Ya. Ini juga pose yang kalau lagi sesak boleh diganjel bantal. Ini Mila barangkali dulu pernah saya kasih pose ini ya. Waktu lagi sesak, lagi COVID. Buka punggungnya, ya, turun kepalanya nunduk. Biarkan posenya seperti itu, tidak digerakkan. Rasakan saja punggung belakangnya tuh membuka. Lehernya rileks, jatuh. Fokus hanya di punggung atas saja. Lalu kasih energinya di situ. Bila ada rasa sakit, bila ada apapun ya, dahak atau barangkali beban sakit hati, apapun itu, betul-betul keluarkan. Seiring buang nafas, niatkan dikeluarkan. Kalau tidak nyaman terlalu di sikunya ditekuk, sikunya boleh lurus ya. Nggak apa-apa. Yuk lihat depan. Yuk panjangin dulu kakinya. Ujung kakinya diflekskan. Tarik nafas, buang nafas, point. Yes. Tarik nafas, buang nafas, point. Tarik nafas, buang nafas, point. Oke. Sekarang kita buka ribs ya, otot ribs kiri kanan. Kan tadi buka dada udah, nutup udah. Sekarang kita ribs kiri dan kanan. Saya kasih pose yang sederhana aja. Sila. Tangan kirinya, maaf tangan kanan ya. Tangan kanannya di matras, buka dadanya. Rileks leher dan bahu. Jadi kita menghadap ke kanan. Ya, lalu perhatikan dulu leher dan bahunya. Rileks, jatuh pandangannya ke arah sebelah kiri bawah.
Dagu nempel, miring, leher tidak ada yang diaktifkan ototnya, betul-betul jatuh. Lalu perhatikan dadanya, dibuka dadanya. Lalu tangannya lurus, bawa ke belakang. Iya. Rileks leher bahu. Ini kita masih buka leher bahu ya. Rasakan beda sensasinya. Di pose ini, yang terasa itu seharusnya leher dan bahu. Dengarkan badannya, apakah betul. Panjangin punggungnya, yo jangan bungkuk. Lalu nafasnya kasih dulu energinya ke daerah yang tidak nyaman. Buang nafasnya melalui pori-pori kulit tubuh kita. Ya, lalu pelan-pelan tangan yang di atas angkat, simpan di atas kuping. Ya, lalu setiap kita buang nafas, kita panjangkan punggungnya, lalu tarik ribsnya. Siku tangannya tekuk lebih dalam. Yes, buka dadanya. Rasakan energi itu mengalir dari panggul, pinggang, ribs, lengan atas, sampai ujung tangan. Setiap kita buang nafas, keluarkan melalui pori-pori kulit. Tarik nafas, sapa pinggangnya sampai lengan atas, buang nafas. Bayangkan tubuh kita bercahaya. Yuk pelan-pelan tangannya taruh di lutut. Tangan yang di atas, taruh di lutut, cross ya. Oke, tegak. Pelan-pelan tegak. Pasangin dulu punggung. Ya perhatikan tangan kiri kita di lutut kanan ya. Yuk panjangkan punggung. Twist dulu ke arah sebelah kanan. Tarik nafas, buang nafas, twist. Tarik nafas, buang nafas, twist. Ya, lalu lihat depan semuanya. Tapi tetap twist ya. Tangan yang di belakang angkat. Taruh di kuping, twist side bend. Jadi twist dan side bend. Sejauh yang kita bisa. Rilekskan leher dan bahu. Panjangkan punggung, tarik tangannya setiap buang nafas ke samping. Ya, rilekskan leher dan bahu. Kasih energinya ke daerah yang tidak nyaman. Rasakan pinggang, pokoknya sisi tubuh sebelah kanan. Dari pinggang, ribs, lengan atas, buka dadanya. Arah pandangannya ke arah keketek yang di atas ya. Ya, arah pandangnya lihat ketek atas. Relax. Yuk, tegak, tegak. Kembali tegak. Mantap. Oke ya, ganti lagi sekarang ke sisi sebelah kiri. Nah, ini buat Yasmin kan tadi toraknya yang kanan yang pendek. Jadi, kalau kamu side bend kiri dan kanan, buat sisi yang ke kanan ya, berarti kamu ke kiri. Nah, ini sisi ke kiri nih. Sisi ke kirinya buat lebih lama. Karena kamu harus memanjangkan otot sisi punggung sebelah kananmu lebih panjang. Yes, oke. Yuk, side bend, buka dadanya. Lalu angkat tangannya lurus dulu, rileks leher dan bahu. Yuk, kita panjangin otot sebelah kanan ya. Ya, otot sebelah kanan kita panjangin. Rileks leher dan bahu. Ya, buat Yasmin ini memanjangkan otot kanan ini ya, otot pinggang. Pokoknya sisi kanan. Side bendnya ke kiri lebih lama. Yuk angkat tangannya ke kuping, tarik jauh. Buka dadanya, rilekskan leher dan bahu. Yuk konsentrasi arah energinya ke pinggang. Ribs, lengan atas. Ya, kita buka paru-paru, rongga paru-paru sisi kiri kanannya ini ya. Ini yang kanan kita lagi buka. Setiap buang nafas, bayangkan tubuh kita semakin bersih, bercahaya, berenergi, bercahaya. Yuk tegak pelan-pelan. Pas tegak, tangan yang di atas ke lutut ya. Yo, tegak. Panjangkan punggung, tarik nafas, buang nafas, twist, lihat samping. Panjangin punggung ya, jauhkan bahu, lalu lihat depan. Tetap twist tapi lihat depan. Lalu angkat tangan yang di belakang, twist side bend. Yes, lalu arah pandang kepalanya ke ketiak yang di atas. Yes, tundukkan kepala, relax dan jatuhkan kepalanya. Kalau bisa side bend lebih dalam, side bend lebih dalam.
nafas. Rasakan sisi tubuh sebelah kiri kita. Dari pinggang, ribs, sampai ke atas tangannya. Bayangkan semakin dalam nafasnya, pori-pori tubuh kita semakin bercahaya, tubuh semakin bercahaya. Yuk tegak. Yuk peluk lututnya dulu. Oke, saya mau ngasih beda sedikit ya, dua pose yang berbeda, beda cakranya. Sebenarnya ya sama sih cakranya ya, tapi ada beda fokusnya dikit lah. Beda fokusnya gini, jadi kalau kayak yang tadi yang buat paru-paru, paru-paru itu kan sebenarnya spine-nya di torak ya, termasuk yang skolosisnya di torak. Pose yang paling ampuh untuk daerah atas itu pakai pose side bend tapi dengan tangan ke atas. Tangan ke atasnya begini, yuk kita coba ya, rasakan bedanya masing-masing. Tangan kirinya angkat ke atas, tempel dengan kupingnya. Jadi ditekuk nih, siku tangan kirinya ya. Tempel di kuping kiri. Lalu telapak tangan yang di belakang tempel di punggung tengah atas. Oke ya, kebayang ya. Lalu rasakan badannya, rasakan sensasinya. Jauhkan bahu, badannya tegak. Oke. Nah ini yang ketarik seharusnya adalah ribs nih. Ribs sampai lengan atas. Sensasinya sekitar ini. Tapi pinggang belum kerasa apa-apa karena belum kita tarik. Nah, kita sekarang mau membuka otot ribs ini, manjangin otot ribs ini, termasuk mengcounter pose spine yang skoliosis ya. Jadi yang ini kan tangannya tangan kiri ya. Tangan kiri. Nah, tangan kiri, jauhkan bahu. Nah, ketika kita menarik side bend, panggul kiri kanannya kita press. Maka yang ditarik cuman otot ribs. Rasakan. Tarik nafas, buang nafas. Kita tarik. Jadi kita fokusnya di ribs, oke? Jauhkan bahu. Nafas, pandangannya ke ketiak yang ditekuk tangannya, yang di atas. Jadi berarti ke arah ketiak kiri ya. Nafas, yuk lihat ketiak kirinya Bu Ira. Yes, tengok lagi. Nah gitu, good. Itu lebih kerasa lehernya. Leher dan bahu nih biasanya lebih kerasa. Ya, atur nafas. Ini buat Yasmin, pose ini ngebuka banget leher bahunya itu yang udah nggak enak banget itu. Nafas. Lalu bayangkan lagi rongga paru-paru sisi pinggir ya. Ini kita fokusnya rongga paru-paru ini. Yes, rilis. Ganti sekarang. Jauhkan bahu. Sekarang sisi kanan kan yang ditekuk ya. Nah, buat Yasmin, ini yang harus lebih lama. Side bend. Tarik nafas, buang nafas. Pandangan ketiaknya ke arah, pandangannya ke arah ketiak kiri. Kanan. Yo, pandangannya ke arah ketiak kanan. Side bend lebih jauh. Ingat ketika side bend, panggulnya tetap rata ya. Jadi punggung bawah tuh tetap straight. Yang di side bend itu lengan atas, ribs. Supaya kerasa bedanya ya. Pandangannya ke ketiak, miring kepalanya Niken. Ya, ayo arah energinya bawa ke daerah lengan atas. Lalu sebar lewat pori-pori kulit tubuhnya. Bayangkan semakin dalam nafasnya, tubuh kita semakin bercahaya. Yes, rilis. Lebih enak toh? Nah, sekarang aku mau ke bawah. Nah, kalau ke bawah itu cakranya di perut. Beda lagi. Kalau tadi yang di atas buat dada. Nah, karena ini terutama buat yang sklerosis juga butuh buat yang di lumbal ya. Nah, buat yang COVID juga sama. Kenapa? Karena yang atas tadi kan leher dan bahu. Yang bawah itu otot perut. Ini mesti dilepas juga gitu. Nah, yang ini tadi posisinya sebenarnya udah twist yang tadi kita cobain itu ya. Nah, selain twist, buat perut itu side bend. Nah, side bendnya tapi tidak di dada titiknya, di perut. Caranya gimana? Lebih dalam. Contoh ya, yuk semua tangan kanannya di samping. Buka dadanya. Nah, ini perhatikan ya, ketika kita membuka dada, jangan nutup, dibuka. Yes. Tangannya di belakang. Nah, panggul ini kan tetap rata. Nah, tapi yang kita perhatikan pinggang. Nah, supaya pinggangnya lebih panjang, maka siku tangan yang di bawah ditekuk lebih dalam. Yes, oke. Sedalam mungkin. Kalau misalnya pada saat, cari batasnya, tiap orang beda batasnya. Kalau batasnya nggak nyaman ditekuk, ya lurusin nggak apa-apa. It's okay, betul-betul it's okay. Kalau dia lurus, panjangin aja ke samping. Pasti lebih ketarik pinggangnya. Tapi kalau bisa ditekuk sampai siku tangannya di bawah boleh. Tekuk, buka dadanya, rilekskan leher dan bahu, lalu angkat tangannya, simpan di kuping. Yes, nah ini otot pinggang sama perut yang kerasa, betul?
Oke, rileks leher dan bahu. Maka ini cakranya perut yang disapa. Fokusnya lebih banyak di perut. Nafas. Rilekskan leher dan bahu. Pandangannya ke ketiak. Ini enak banget yang punya sakit leher. Bahu atasnya enak banget. Yang nggak bisa ditekuk, siku tangan kanannya, lurusin aja nggak apa-apa ya. Yuk, kembali. Tegak, mantap, mantap. Yuk tegak. Ganti ya, sekarang ke sisi sebelah sini. Yuk panjangkan punggung, buka dadanya, siku tangannya pelan-pelan semakin rendah. Cari batasnya, karena setiap orang batasnya beda-beda. Kalau nggak nyaman di bawah, misalnya ketika di bawah panggulnya ngangkat, mendingan lurusin sikunya supaya panggulnya rata. Yes, buka dadanya, rileks leher dan bahu, angkat tangannya, tarik samping kuping. Nafas. Semakin dalam nafasnya, semakin rileks leher dan bahunya. Jauhkan bahu dari telinga, lalu rasakan pinggangnya, panggulnya, karena ini memang untuk cakra perut ya. Buat padar, karena problemnya ada di lumbal paling bawah, pose ini lakukan tanpa terlalu dalam ya padar. Cari batasnya betul. Jadi siku tangannya lurus juga nggak apa-apa. Jadi buat yang punya problem di lumbal, hati-hati, jangan terlalu deep side bend. Ini deep side bend ya, karena siku tangannya ditekuk. Yuk relax, kembali ke atas. Oke, yuk peluk lututnya, panjangin punggung, atur nafas, yes. Ya, peluk lututnya dulu, ujung kakinya angkat, lalu flat lagi, ujung kakinya angkat, lalu flat lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pose tengkurap ya. Pose tengkurap itu sebenarnya ada banyak variasinya. Kalau teman-teman punya bola, boleh dipakai. Kalau punya bantal, guling, boleh dipakai. Saya mau ngasih pose yang sederhana dulu untuk tengkurap. Kalau di yoga namanya crocodile pose ya. Crocodile pose itu seperti ini. Yuk silakan balik ke matras semuanya. Yang punya matras panjang siap-siap di matrasnya. Ya. Oke, sebelum saya betul-betul tengkurap, teman-teman ambil bantal, boleh guling ya. Lalu duduknya seperti saya. Ada ucing masuk. Yuk, duduk seperti ini. Lalu bantalnya nih taruh di perut. Oke. Terus tangannya gini ke depan. Yuk, yang punya bantal, pakai bantalnya. Ya, lalu gunakan nafas perut aja. Nah, biarkan si bantalnya tuh menyentuh cakra perutnya. Lalu nafas pelan-pelan. Nah, ini punggung belakangnya membuka. Nafas pelan-pelan. Arahkan energinya ke perut. Buang ke seluruh pori-pori kulit. Ya, Wira sama Yasmin kayaknya bantalnya perlu ditekuk lagi deh. Terlalu moy. Kalau bantal yang dipakai bantal tidur tuh moy. Kalau aku kan bolster ya, kalau bolster tuh lebih padat gitu. Jadi kalau pakai bantal biasa ditekuk lagi 2, jadi supaya lebih padat ke perutnya. Kecuali kalau bantalnya masih pepek ya. Kan bantal semakin letoy semakin enak dipakai tidur kan. Nah, kalau yang letoy didobel deh, dilipat. Ayo, arah energinya fokus hanya pada perutnya, pada punggung, lalu buang lewat pori-pori kulit tubuh. Yuk, berikutnya. Berikutnya nih, table pose ya. Ini posisi table. Nah, ini si perutnya tetap diganjel nih sama bolster. Kalau saya istilahnya bolster ya. Teman-teman bantal juga boleh. Kalau bantal nyoy, double ya. Double, jangan terlalu pendek. Lalu lihat saya nih, saya tengkurap nih. Tapi perut saya diganjel bantal. Oke? Nah, oke, cari posisi yang nyaman untuk diganjelnya. Kalau nggak nyaman ya naik ke atas atau ke bawah lah ya. Lalu siku tangannya ditekuk seperti ini. Diikat. Jadi diikat ya. Diikat, disatukan, diikat. Yes. Oke.
Lalu siku tangannya ditekuk. Lalu perhatikan, ujung kakinya jinjit rapat, jinjit, lututnya di bawah. Oke, nafas. Kasih energinya ke daerah punggung belakang nih. Ayo kita fokusnya belikat nih ya. Setiap buang nafas, dorong punggungnya ke atas. Tunduk kepala, jauhkan bahu. Oke. Tarik nafas, relax. Buang nafas, dorong lagi punggungnya ke atas. Oke, buka punggungnya. Lagi, saya mau lihat yang lain. Tarik nafas, buang nafas. Setiap buang nafas, punggungnya dibuka. Oke, kok kayaknya banyak yang bingung. Oke, lihat saya dulu sebentar, duduk dulu sebentar. Gini, membuka punggung belakang itu ya, ketika kita latihan, tadi kan udah latihan buka punggung belakang ya. Ketika kita tengkurap, kita praktekin. Praktekinnya gini nih ya, kalau kita pada saat posisi ini, membuka punggung belakang tuh begini, betul? Ini tegak, ini dibuka lagi. Maka ketika kita tengkurap, yang kita perhatikan nih ketika saya di bawah, punggung belakangnya saya naikin, kelihatan? Tarik nafas, saya lurusin. Buang nafas, saya buka punggung belakangnya. Tarik nafas, saya lurusin. Buang nafas, saya buka punggung belakangnya. Jadi ketika membuka, jauhkan bahu dari telinga. Jadi nggak gini, bukan gini. Bahunya lihat ya, nggak nempel di leher, tapi jauh. Neck away from shoulder. Yes, lalu buka punggungnya. Kebayang? Oke ya, lakukan sambil tengkurap. Yuk. Setting lagi bantalnya, ikat lagi tangannya di bawah, lurus lututnya, jinjit kaki belakang, lalu lututnya nggak lurus sayang, lututnya di bawah, di matras maksudnya ya. Lalu ujung-ujung jari kakinya jinjit, oke? Yuk kita mulai nafas, tarik nafas, ketika buang nafas rounding. Yuk rounding, punggung atasnya angkat ke atas, good. Tarik nafas tuh relax. Buang nafas, yuk punggung belakangnya dibuka lagi, good. Ya, tarik nafas, relax. Buang nafas, punggung belakangnya diangkat lagi. Yuk, tarik nafas. Buang nafas, yuk rounding lagi. Yes, tarik nafas. Buang nafas. Oke, sekarang lepas bantalnya ya. Nah, ini pose tengkurap kalau di yoga itu disebutnya crocodile pose. Crocodile pose itu, sorry ya, sebelum crocodile saya lupa, saya mau ngasih sphinx pose dulu. Sphinx pose itu posenya gini. Ini panggulnya di bawah, lututnya di bawah, ujung kakinya di bawah. Lalu tangannya dibuka siku-siku tapi tidak diikat tangannya. Taruh di bawah telapak tangannya. Kayak sphinx ya. Kayak patung sphinx kan? Sphinx pose namanya. Nah, panjangkan punggung, lalu rasakan lagi punggung belakangnya membuka setiap buang nafas ya. Tarik nafas, buang nafas, yuk buka punggung belakangnya, oke? Kerasa? Tarik nafas, relax. Buang nafas, punggung belakangnya buka lagi. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Lakukan 3 kali lagi. Ya, krokodil. Krokodil itu turun ke bawah semua. Bedanya nih, telapak tangan saya satukan nih. Siku tangannya dibuka, lalu letakkan kening di telapak tangan atas. Ya, jadi telapak tangannya menghadap ke bawah. Keningnya letakkan di telapak tangannya supaya ada rongga buat nafas. Jadi hidungnya tidak nempel di matras. Ya, jauhkan bahu, rileks, nafas. Nafasnya nafas perut ya. Yuk tetap bernafas di situ. Saya mau lihat dulu yang lain. Atur nafasnya. Kontrol punggung belakangnya ya. Pokoknya punggung belakangnya itu dibuka ya. Tapi rileks, nggak usah digerak-gerakan. Fokusnya ke punggung belakang.
Fokusnya membuang segala rasa sakit yang ada di sana. Ya, lalu buat mereka yang punya balok, itu sebenarnya keningnya tuh bisa diganti balok. Balok atau bantal yang keras ya. Jadi kalau teman-teman lihat saya nih, kening saya taruh di balok. Lalu tangannya tinggal ke depan. Ya, ini akan ada jarak. Jadi ada saya bisa bernafas lega karena saya keningnya diganjel. Kalau udah tangannya ke depan. Nah ini balok ini sebenarnya memudahkan saya untuk bernafas aja. Karena hidungnya nggak nempel di matras kan, nggak nempel di tempat tidur gitu. Ya lalu nafas. Ya lalu pelan-pelan gunakan bantal. Bantalnya sekarang taruh di dekat wajah. Masukin ke wajah ya. Lalu pandangannya kita ke arah sebelah, ke kamera aja ya. Pandangannya ke arah kamera. Lalu lututnya diangkat. Nah, lututnya diangkat. Yes. Ya. Lalu tangannya yang satu, yang sebelah belakang nih, diluruskan. Jadi tangan yang di depan kamera ditekuk, lutut yang di depan kamera ditekuk. Tapi tangan yang di belakang kamera diluruskan dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ya, kalau dadanya nggak enak, dadanya boleh disupport sama bantal. Jadi buat yang payudaranya ketekan, terus nggak enak gitu ya, ganjel dengan bantal. Nah kalau posisi ini buat Dian nggak nyaman, karena payudaranya tertekan, pakai posisi yang krokodil aja Dian, nggak apa-apa. Lakukan aja di situ. Ya, lalu relax di situ, atur nafas. Ini posenya untuk merilekskan seluruh tubuh. Karena kalau kita lagi sesak, kita kan nggak punya energi untuk gerakin otot ya. Jadi betul-betul ini hanya untuk merilekskan. Tahan posenya di situ Bu, tetap tangannya. Relax, kita relax. Saya mau ngecek yang lain dulu gitu, nggak posenya. Jadi ketika kita sesak, biasanya energi kita nggak punya ini sama sekali untuk gerak. Jadi yang kita lakukan hanya tidur seperti ini, lalu kita betul-betul relax tadi. Ya, Mira, kenapa Mira seperti itu? Ya kaki yang ditekuk sama tangan yang ditekuk yang menghadap kamera, sama yang di belakang lurus saja. Ibu Mariana, tangan yang sebelah kanannya dilurusin Bu. Jadi tangan kanannya itu gini. Lalu tangan yang satunya ditekuk. Ya, lalu pandangannya ke arah tangan yang ditekuk. Tangannya di lantai aja Bu. Jangan di kepala, di mata saja. Dijatuhkan aja tangannya Bu. Ya, Bu Mariana, sebenarnya aku tidak bisa melihat Bu Mariana kalau posisinya gitu kurang miring Bu. Yang penting relax aja Bu tangannya. Nah gitu, jadi hanya apa-apa. Nah tangan yang di belakang, ke belakang, posisi. Jadi kita kirinya cuma ke posisi ya Bu. Jadi sebelah kiri Ibu aja. Jadi tertunggu untuk Ibu. Ibu tapi nggak apa-apa kalau kita situ buat Bu Mariana kayak ini. Buat Bu Mariana aja sekarang udah cukup Bu Mariana. Jadi Bu Mariana tangan kirinya ditekuk, lutut kirinya ditekuk ya, betul. Tidak betul. Relax. Ya. Betul Bu. Oh iya ya, tangan suaranya nggak kedengeran. Maaf, suaranya jauh tadi sama saya dilepas. Bu Mariana, coba rileks lagi sok. Rilekskan kepalanya, miring. Yes, ya Miel, coba Miel untuk rileks lagi. Kaki yang ditekuknya tuh gimana maksudnya Bu?
Oke. Yang sebelah kamera, yang ngadep kamera itu. Yang ini aja, yang deket kamera dirimu aja, yang ditekuk. Lihat aku dulu ya, Mil, biar nggak bingung. Yang lain kalau udah ketemu posenya, boleh di situ ya. Gini, Mil. Kan kita dari tengkurap dulu. Nah, lalu kepalanya pandangin ke kamera nih. Oke. Nah, maka tangan, kepala, lutut semua menghadap ke kamera tuh ditekuk. Ya, lutut ditekuk, siku ditekuk, pandangan ke arah kamera, betul? Nah, tangan yang di belakang lurusin ke belakang aja. Telapak tangannya menghadap ke atas. Kalau payudaranya nggak enak, ketekan, support dengan bantal, pasti jadi enak. Biasanya karena matras jadi ketekan nggak enak gitu ya. Pakai ini, ganjel lagi sama bantal. Apa nih Ken? Kayak orang bingung. Lalu relax. Relax nafasnya di situ. Nah, kalau udah ganti, yang udah terlalu lama di situ ganti posisi miringnya. Yang masih mau di situ nikmati dulu di situ nggak apa-apa. Yang sudah cukup lama posenya miring seperti itu, ganti miringnya, yuk ganti miringnya. Ya, relax aja, yang penting relax. Ya. Atur nafas. Bu Mariana relax aja. Ini saya kasih semuanya untuk belajar relax di sini. Ini namanya, ini pose relaksasi ya. Jadi kalau lagi sesak, lagi capek banget, ini terutama pose yang dianjurkan untuk ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil, posenya ini. Relax nafasnya, betul-betul relax. Saya kasih 2 menit lagi ya, betul-betul relax. Ya, lalu pelan-pelan, dalamkan nafasnya lagi. Nah, pose baliknya krokodil dulu. Yes, jangan dulu duduk. Bu Tika, jangan dulu duduk. Bu Tika, ayo, kan baru relax. Kalau baru relax itu pengkondisiannya harus pelan-pelan. Pertama spring pose dulu. Yo, bawa spring pose dulu. Pak Dar, enak ya Pak Dar? Ayo Pak Dar, pelan-pelan spring pose Pak Dar. Ya, spring pose. Ayo, masih ingat nggak spring pose yang mana? Yes, good. Nafas dulu di situ. Lalu child pose dulu. Bagaimana tuh balik ke child pose-nya? Balik ke child pose-nya begini. Ini kan spring pose ya. Angkat dulu panggulnya. Ya, lalu lututnya digeser dulu ke depan. Yes. Lalu buka lututnya, lalu child pose. Ya. Atur nafas. Ya, child pose dulu semua. Yes, turun dadanya di bawah, buka lututnya supaya dadanya bisa masuk, perutnya bisa masuk. Ya, ini juga salah satu pose untuk
membuka punggung belakang ya. Jadi kalau sesek ini boleh dipakai pose ini. Nafas. Ya, lalu duduk. Yuk duduk, lihat saya sebentar. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya bola. Nah, ini saya cuman demo aja ya, karena kan nggak pada punya bola. Kalau punya bola itu, kalau lagi capek, pengen rileks, pakai bolanya. Terutama buat mereka yang lagi sesek gitu ya. Peluk bola aja. Peluk bola. Gini aja, enak banget. Gitu ya. Biasanya pakai bola, enak banget. Kalau enggak, boleh telentang, kakinya di atas bola. Ini juga enak banget. Jadi buat teman-teman yang punya bola. Gini ya, gini. Atau, ini saya kasih contoh pose aja ya. Atau kita di belakang bola. Oke. Nyender gitu ya. Gini. Nah ini. Tekuk lutut, buka dada. Ini bola ini membantu kita membuka dada ketika kita energinya nggak ada buat nopang. Jadi kalau kita lagi lemes, lagi sesek kan pasti lemes ya. Jadi pakai bola support. Kalau nggak ada bola, bantal ditumpuk-tumpuk gitu. Oh ini enak banget. Jadi kita cuman ngelegedai istilah orang Sunda ya. Relax, jatuh begitu aja. Udahnya kita cuman belajar nafas, tapi membuka otot dada gitu. Jadi banyak jalan menuju rumah. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi lemas terus nggak bisa pose buka dada ini, pakai bantal, support gitu. Jadi tetap bisa buka dadanya, tetap bisa punggung belakangnya dibuka, tetap bisa otot ribs kiri kanannya dibuka gitu. Oke ya. Nah sekarang kita masuk ke savasana. Yuk silahkan yang punya bantal banyak, siapkan bantal banyaknya. Saya akan kasih tahu dulu caranya ya. Bantalnya disetting begini. Kalau punya bolster taruh di belakang. Jadi pada saat di lower back ya. Lalu kakinya diganjel sama bantal atau apapun lututnya nih. Yes. Jadi lututnya ini diganjel. Lalu dibuka kakinya selebar matras. Oke. Nah, kalau misalnya nggak punya bolster begini, boleh bantal-bantal bebas ya. Buka kakinya selebar matras, kalau mau diganjel, ganjel lututnya, lalu support kepala atau lehernya dengan balok, lalu sisi kiri kanannya, lengannya menghadap ke atas, telapak tangannya, lalu ganjel nih, lengan atasnya nih dengan bantal-bantal kiri dan kanan. Yes. Yes, cari posisinya yang nyaman, setiap orang posisi nyamannya beda. Yuk silahkan tiduran. Kalau misalnya nggak punya bantal ya, saran aku pakai bantal duduk nih, bantal duduk nih. Bantal duduk cara makainya itu lower back-nya aja yang ditaruh. Jadi di lower back-nya ditaruh. Nah, kalau bantalnya kecil ya, nah gini, nggak apa-apa. Lalu lehernya boleh disupport lagi, tangannya di samping menghadap ke atas. Kalau nggak punya bolster, kakinya dibuka selebar matras. Nah, lalu relax. Ya, kalau sudah menemukan posisi savasananya yang nyaman, mulai merilekskan seluruh tubuh. Tidak ada otot yang diaktifkan. Pejamkan raut muka, pejamkan mata. Tidak ada raut muka yang dikerutkan. Tidak ada otot tubuh yang diaktifkan. Betul-betul rileks.
Dalamkan nafasnya. Lalu pelan-pelan secara sadar mengalirkan cahaya dan udara kembali ke seluruh cakra kita. Saya pandu ya. Bawa kesadarannya ke tulang ekor. Lalu naik ke perut. Lalu perlahan naik ke dada. Di dada ada organ paru, jantung, pusat peredaran darah dan pernafasan kita, termasuk otot. Otot dada, otot punggung, otot ribs, payudara kita. Nah, kasih energinya termasuk ke hormon atau kelenjar yang ada di dada. Kelenjar timus itu kelenjar atau hormon yang membuat daya tahan tubuh kita semakin baik. Lalu perlahan sapa hati kita yang paling dalam. Lalu bawa ke leher. Secara sadar cahaya sekarang di leher membersihkan, memberikan energi dan menyeimbangkan otot leher, hormon dan kelenjar yang di leher, dan kemampuan kita berbicara atau berkomunikasi. Lalu naik ke kening, sebarkan lagi cahayanya di kening ke seluruh otot-otot panca inderanya, penglihatan, pendengaran, penciuman, cecap, termasuk kulit muka, dan pandangan jauh ke depan kita. Lalu berikutnya bawa kesadarannya ke ubun-ubun, sebarkan energinya di pikiran, kulit rambut, kepala kita, lalu pancarkan cahayanya di ubun-ubun. Lalu bayangkan semakin dalam nafasnya, 7 cakra tadi semakin bercahaya, semakin bersih. Mengelilingi tubuh kita masing-masing. Semakin dalam nafasnya semakin rileks, semakin nyaman dan damai. Ya, pelan-pelan kembalikan nafasnya ke nafas normal. Lalu boleh buka matanya, lalu pelan-pelan gerakan ujung tangan, ujung kaki. Lalu tekuk lututnya tapi nggak usah dipeluk ya, goyang kiri, goyang kanan. Lalu jatuhkan tubuhnya ke kanan begitu saja. Ya, lalu lepas dari bantal ya. Lepas dari bantal, guling, miring ke kanan begitu saja. Ya, gunakan tangan kanan untuk bantalan, rileks sejenak. Ya, lalu duduk. Duduknya dari miring ya. Dari miring posisinya. Good. Lalu 2 tangan di depan dada, jauhkan bahu dari telinga, tundukkan kepala. Ya, kita panjatkan dulu. Puji syukur pada Tuhan atas nikmat sehat yang diberikan pada kita hari ini. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Namastuti. Ya, ini saya maaf tadi baru ketemu lagi Bu Bintarti. Bu Bintarti saya miskom kayaknya dia pengen masuk, tapi nanti saya kasih rewatch kelasnya deh. Ya, barangkali ada yang mau nanya atau respon. Ini yang sudah lama tidak pernah ikut aku nih, Bu Ningrum, piye itu Bu kabarnya? Gimana tadi, menikmati kah? Sangat. Sejak itu pandemi sampai sekarang baru mulai lagi. 2 tahun nyaris. Tidak.
Tidak bergerak ya, Bu. Ya, Bu, betul. ikut toh kelas aku yang online toh, Bu. Kan ada kelas Ayo. online-nya. Ayo. Nanti tak share ya, Bu. Ikut ya. Aku sebenarnya ada kelas offline loh buat teman-teman yang di Bandung di Orbital. Orbital Dagu, Bu Wiwin tuh ikut. Terus Dea ikut. Siapa lagi yang di Bandung ya? Ya buat yang di Bandung yang nggak jauh-jauh sih di Orbital. Tapi by the way, rumah aku jauh loh di Cileunyi Kabupaten. Aku lewat tol ke Orbital tuh sekitar 1 jam lebih lah, 1,5 jam. Karena pagi ya suka kehalang macet. Jadi aku berangkat 1,5 jam sebelumnya untuk bisa nyampe di Orbital. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen healing di udara yang segar dan niat untuk datang ke Orbital, mangga ya. Enak banget loh, outdoor. Yang dari Bali barangkali nih Ken boleh jauh-jauh naik pesawat ya, khusus pakai jet pribadi datang ke situ. Ya buat yang lain barangkali, thank you Bu Ningrum. Nanti kita ketemu di kelas online berikutnya ya. Ya teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ngasih komentar atau bertanya. Ya Bu Rizky, Bu Kiki mangga. Makasih. Makasih Mbak. Saya ketiduran tadi lah. Wah enak dong berarti Bu. Yes. Waduh, bisa-bisa saya nggak mau. Ingin tahu bisa tukang tidur, jadi enak banget bisa tidur tadi. Pada saat savasana atau pada saat yang relaksasi yang naik? Yang terakhir yang savasana pakai, ya? yang tadi pakai bantal di. Oh iya di ya. punggung. Yes. Tidur. Ya syukurlah kalau bisa tidur, berarti Bu orang lain pengen Makasih. bisa tidur, nggak tidur-tidur ya. Yes, ada lagi Kak yang lain barangkali? Sami-sami. Bu El, Oke, siapakah? aku Mama Bunga. Oke, Mama Bunga boleh. Pak Dar boleh nanti habis Mama Bunga ya Pak Dar. Mama Bunga dulu silakan. Iya, makasih Bu El. Enak gitu. Dari kemarin kan sakit, terus sekarang batuk gitu kan. Sekarang udah reda. Dirimu kena COVID? Iya. Sempet. Udah Sempet. berapa hari nih? Udah negatif atau masih? Udah negatif, udah sebulan yang lalu. Oke, tinggal vitalitas lah ya. Iya, jadi sekarang tuh kalau kena angin kayak gitu masih rapuh gitu. Jadi belum bisa keluar. Ranting. Tapi tadi enak loh Bu El pas posisi yang kayak gini. Kayak gini. Enak banget Jadi, ya. batuk gitu loh. Yes. Kayak dahaknya keluar gitu. Yes. Ini barangkali yang dialamin oleh Mama Bintang, Bu Mei, itu sama seperti yang dialamin sama Mila. Nah, Mila ada di sini kan, Mila Zenita. Mila, nanti saya minta dirimu share ya. Share. Jadi Mila itu waktu dia kena COVID, karena dia punya komorbid, jadi COVID-nya agak, ya ketika kena COVID agak parah Mila tuh. Suaminya udah beres, dianya udah beres malah tambah sesek gitu sampai harus pakai oksigen, tapi mau masuk rumah sakit nggak dapat rumah sakit. Pokoknya ceritanya seru banget Mila waktu itu ya Mila. Terus saya dampingin tuh beberapa malam. Nah ketika dampingin beberapa malam kan itu ada beberapa pose yang saya kasih juga ya. Nah itu sensasi yang seperti tadi itu kalau Mila tuh, nah nanti saya pengen Mila yang ngedongeng ya Mil, yang gimana kamu pengen dahaknya keluar sampai pengen muntah, yang biasanya kalau nggak pakai pose itu harus dipancing dulu gitu ya pakai nebulizer baru dia bisa keluar dahaknya, tapi dengan pose akhirnya dengan nafas dan pose bisa keluar sendiri dahaknya. Nanti Mila yang aku minta Mila share ya abis Pak Dar ya Mil. Mila siap-siap ceritanya ya Mil. Mila masih ada kan? Yes. Mei, thank you ya. Mudah-mudahan Ya, bisa rutin ikutan karena ini mah harus rutin sih. Nanti ada kelas yang offline dan online nanti saya tawarin ya. Iya. Thank you ya, Mei. Yuk, boleh ini buat Pak Dar. Monggo Pak Dar, silahkan. Ya, tadi disuruh ping atau apa, ping apa ya ke tadi apa itu ya? Yang mana Pak? Kena apanya? Diminta suruh ping ke Bu El. Apa itu maksudnya ya? Oh, itu Pak. Mungkin saya lagi nerangin pose miring kali Pak. Yang pose miring terus naik ke atas ya. Jadi kalau nggak dipin itu aku suka nggak kelihatan. Jadi minta dipin di monitor maksudnya. Ada pertanyaan lagi barangkali Pak? Oke, kalau gitu itu aja. Ya. Itu aja. Bu Yeni mau pamit Bu Yeni?
Mau Enggak, nanya? Bu Yeni, mau nanya, oke. Bu Yeni silahkan, monggo. Bu Yeni, ntar lu maaf. Iya, ntar Bu Yeni bisa diulang nggak? Ntar lu. Bu Yeni mana toh? Ntar Bu Yeni, maaf, bentar. Ya, Bu Yeni boleh diulang, Bu Yeni, maaf, tadi saya kepencet. Iya. Saya tuh tengah malam suka kebangunin. Gara-gara? Berisik banyak, kadang-kadang di sini banyak dogi. Oke. Rombongan dogi. Tengah malam jam 2, jam 1 suka bangun, susah tidur lagi. Oke. Jadi, supaya bisa tidur lagi, kita mesti gimana gitu. Oh, susah-susah gampang ya. Bu Mei, mulut apa hidung apa ya maksudnya? Nafas ya? Nafasnya dari tadi mulut ke mulut, Bu Mei. Masih mulut ke mulut. Nah, Bu Yeni, mulut ke mulut. Maaf, hidung ke hidung. Aduh, maaf, Bu Mei. Bu Mei, itu nafasnya kita tadi selama kita beryoga masih hidung ke hidung ya? Ya, Bu Yeni, itu teh jawabannya susah-susah gampang. Karena saya juga kalau udah keputus, udah ke distract tuh susah lagi tidurnya. Nah, udah mau ngitung domba, udah mau ngitung kambing, tetap aja kagak bisa tidur-tidur ya Bu Yen. Jadi kalau saya mah kuncinya gini Bu, yang penting kita rileks. Karena kalau tubuh kita rileks, kita tuh reboosting gitu. Jadi energi itu akan kembali healing, akan kembali memperbarui selnya kalau seluruh tubuh kita bisa rileks. Intinya itu aja Bu. Jadi kalau kita nggak bisa merem, yang penting kita ngerileksin tubuh seperti tadi yang savasana atau yang pose-pose relaksasi gitu. Nggak apa-apa, kita nggak benar-benar lelap gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita mulai ngerileksin tubuh kita, otot tidak ada yang diaktifkan, terus raut muka tidak ada yang dikerutkan. Nah, ada beberapa orang yang membuat kita supaya fokus, kan problemnya kita suka nggak fokus aja kan Bu. Nah kalau kita mau fokus, dengerin musik aja. Dengerin musik yang slow, karena musik yang slow itu akan menurunkan gelombang otak kita dan merilekskan seluruh otot tubuh. Nafas rileks aja. Nanti lama-lama nih mata kita akan pelan-pelan makin sayup-sayup gitulah. Ya nggak bisa tidur nggak apa-apa Bu, tapi yang penting tubuhnya rileks, itu aja intinya. Nanti pelan-pelan dia akan rileks sendiri, merem sendiri nanti juga lama-lama. Semoga tipsnya berguna ya Bu. Yes, oke, berikutnya Mila, kenapa audionya kurang ini ya Mil? Mila mau coba dibuka kah? Audiomu nggak begitu bagus kah? Mila mau coba buka sayang? Buka audio. Mila kedengaran nggak suara aku Mil? Nggak kedengaran ya? Kalau yang lain dengar suara aku nggak sih? Jempol dong kalau kasih dengar suara aku. Kedengaran. Kedengaran ya? Mil, kedengaran suara aku nggak Mil? Nggak ya? Jelas banget. Oh, Mila kenapa sayang? Kok kayak nggak dengar suara aku? Oke. Mil, ntar dulu ya. Mila coba di-unmute dulu Mil. Mila coba kasih dada Mil. Kayaknya Mila nggak dengeran beneran nih. Mil, suaramu kedengeran nggak? Nggak kedengeran? Suara aku nggak kedengeran? Coba di-unmute. Udah di-unmute tapi kamu nggak kedengeran, say. Mila, coba kamu bicara, kedengeran nggak? Kayaknya Mila nggak kedengeran nih, suaranya error deh. Iyalah, sambil nungguin Mila sebentar, mudah-mudahan bisa gabung, saya mau buka pertanyaan satu lagi, barangkali ada yang mau pertanyaan, atau mungkin respon, testimoni, dan lain-lain. Dea, kamu baik-baik nggak, Dek? Kamu kemarin vertigo berat. Aman, damai, sentosa. Alhamdulillah, oke. Ya, barangkali ada yang mau ngasih pertanyaan lagi. Dian, oke Dian? Aman, asik, mantap. Ini Dian seni rupa bagaimana? Dian seni rupa dan Dian runner. Ini aja paling suka sakit ini nih. Lower back? Iya, suka tiba-tiba tutut gitu. Nggak tahu mungkin menghadap tembok Dian. Dian Widiawati, yes. Tunjukin. Sini, daerah sini. Oh, itu hampir mirip sama teria itu problemnya, lower back.
posenya bawa Dian, beban. coba gini deh, mendingan kata aku mah ya, dirimu sekali-sekali datang ke orbital. Karena di orbital itu aku bisa scan lengkap, bisa cek lengkap otot mana yang kena, dan aku nanti bisa ngasih rumus posenya. Kalau aku bisa ngasih rumus pose dan cakra, kamu nanti udahnya bisa latihan mandiri. Per datang cuma 75.000, tapi kalau mau ngambil sepaket ya tetap aja sih sekitar segituan. Nah, maksudnya tapi lebih murah gitu. Cuman kita bayar tempat di sana ya. Jadi nambah udunan tempat 15.000 satu orang untuk tempat. Kita nyewa tempat kan di sana. Nah, tempatnya tuh udunan gitu. Nah, maksudku kan Dian di Bandung. Kalau di Bandung mah ngejar aku gampang, kejar aja. Nanti sama aku dicek tuh posenya, kayaknya sih itu di Multividai deh. Ada beberapa posenya yang nanti kamu bisa. Nanti saya bantu buka maksudnya Dian. Karena itu kalau nggak dibuka, itu kayaknya udah lama ya. Isikam isiku ya. Baru udah berapa kerasa lama? Belakangan sih sakitnya. Tapi Berapa ya bulan? 2 bulanan kali ya. Ya, tuh mumpung 2 bulan mah dibuka sebentar sama aku juga, nanti tinggal distabilin pakai pose, pasti cepat sembuhnya. 2 bulan mah gampang. Ayo datang ketemu sama aku ya. Di orbital hari Jumat Dian. Mudah-mudahan nggak ada jadwal kuliah. Pagi, iya. Jam 8 sampai jam 9. Harus geser jadwal berarti. Ayo geser sebentar lah buat 1 kali pertemuan. Yo Dian Runner, monggo, silakan. Iya Luna, makasih banyak, enak banget tadi sesinya. Jadi saya memang sempat kena COVID, baru negatif itu setelah 35 hari. Nah, setelah ronsen lagi ternyata memang ada fibrosis. Tadi tuh yang terasa pas yang apa tuh yang buka punggung belakang, tapi yang kayak table pose, tapi bukan table pose, apa sih yang tangannya di depan itu? Oh ya, lizard. Ini gini ya? Yang gini bukan tangannya? Bukan. Yang biasa. Yang gimana? Yang masih biasa, yang gini. Oh ya. Oh itu enak banget itu, kalau di situ ada sumbatan enak banget emang pose itu teh. Sederhana tapi kena ya. Rasa jadinya batuk gitu. Jadi kayaknya itu efektif buat saya untuk ini yang ngilangin. Ngeluarin sisa dahak ya. Betul. Karena sampai sekarang pun masih ada sedikit-sedikit lah gitu, belum bersih banget. Oke. Mantap Dian. Ini apa buat teman-teman yang lain, ini Dian ini juga komorbid. Nggak apa-apa ya Dian ya, aku share ya. Ya, Dian itu komorbid CA. Jadi ada kanker juga. Jadi ketika beliau lagi sibuk kemo, tiba-tiba during that time kena COVID. Jadi memang itu prosesnya luar biasa juga buat Dian ya. Aku acungkan jempol buat Dian. Luar biasa itu progresnya itu. Alhamdulillah. Ya, Dian boleh share sedikit nggak yang paling berat itu ketika kena COVID, karena kan dirimu komorbid ya. Terus yang paling membuat dirimu bisa apa ya, struggling gitu dalam proses itu, menyemangati dirinya, apa yang mungkin bisa di-share kali? Kayaknya sih klise ya, sama aja. Itu yang penting tetap tenang. Jadi jangan panik. Nah, kemudian kan saya masuk rumah sakit ya. Di rumah sakit itu memang jadinya kan kita jadi cenderung nggak gerak karena di infus apa segala macam. Tapi saya paksain misalnya kalau mau ke kamar mandi ya udah infusnya digeret-geret aja gitu. Dan ternyata kata dokter fisioterapinya itu membantu gitu. Jadi kalau saat COVID itu memang malah jangan mengurangi mobilisasi kita gitu. Jadi tetap aja bergerak dan ya yang penting banyak doa dan tetap tenang. Gitu aja sih. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Yes, thank you Dian. Tetap semangat. Ya, ini saya mau ngecek Mila lagi ya. Apakah Mila sudah berhasil atau benar-benar tidak berhasil? Kalau tidak berhasil, mana Mila? Mil, bisa? Masih senyum-senyum? Nggak bisa. Bisa. Oke. Mil, kamu boleh share nggak? Coba Mila share. Ketika dirimu lagi kena COVID, terus kamu latihan nafas dengan aku, terus bagaimana proses itu bisa membuat dahakmu keluar lebih lebih lega kali. Gimana Mil? Waktu itu pas kena COVID tuh kan emang sesak banget ya Bu ya.
Terus alhamdulillahnya ibu bantu pakai pose-pose yang ditumpukin bantal. Terus terakhir ibu kasih pose yang tengkurap, itu alhamdulillah ngebantu untuk dahak-dahak aku keluar. Kan masih belum nyisi di dada, bagian dada sama tulang punggung belakang. Tadi pas latihan nafas ngencengin tulang punggung emang agak kerasa, tapi lebih enak. Lebih enak sekarang. Oke. Mila, memang benar ternyata suaramu putus-putus. Barangkali dirimu harus ganti di providernya. Jangan-jangan dirimu ini harus ganti. Sinyalnya bener, Mil, biar pip. Mila, aku ngasih saran aja, kalau kamu masih di Bandung, sempetin privat sama aku, karena aku ngeliat dirimu sudah mulai fit. Kalau misalnya nggak bisa privat, Mila boleh ambil yang di orbital, nanti saya bantu di sana untuk dipegang. Oke, nah ini Mila memang nggak bagus sinyalnya. Oke deh teman-teman, kayaknya semua sudah beres ya acaranya. Nanti ada rewatch class, nanti akan saya share rewatch class-nya. Mila, suaramu betul melambai-lambai, nggak apa-apa deh. Ya, kayaknya dirimu mesti ganti itu kayaknya wifi-nya. Ya buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan menyambung boleh nanti di WhatsApp aja ya di grup. Terus terima kasih sudah bergabung. Terus buat teman-teman yang mau meneruskan kegiatan ini, minggu depan itu selama bulan September saya ada 4 kali pertemuan khusus untuk olah nafas. Jadi olah nafas, olah tubuh, olah rasa, tapi fokusnya untuk naikin saturasi dan vitalitas. Jadi kayaknya buat Dian ini cocok banget, buat Bu Yeni cocok. Jadi buat teman-teman yang posenya Mila juga kayaknya cocok yang 4 kali pertemuan Mil. Kecuali buat teman-teman yang vitalitasnya udah lebih baik gitu ya, terus mau ikut pose yang lebih challenging, boleh ikut di hari Minggu online jam 8 sampai jam 9 atau ikut kelas offline saya orbital hari Jumat di Bandung itu jam 8 sampai jam 9. Jadi termasuk buat teman-teman yang mau dicek ya, dicek bagian tubuhnya atau minta resep gitu ya, datang aja ke kelas orbital. Nanti saya pegang setelah kelas. Tapi saya hanya bisa Jumat-Jumat tertentu. Jadi kalau misalnya mau datang, tolong WhatsApp dulu sama saya janjian. Bisa sih 1 kali pertemuan, bayarnya sama itu buat cek aja dulu ya, ngecek. Nanti saya kasih tahu, saya kasih resepnya. Bayarnya cuma 75.000 saja. Jadi silahkan datang ke tempat kami. Lalu nanti saya bantu cek. Tapi kalau misalnya mau ikut kelas online-nya, monggo ikut kelas online-nya juga ada. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Thank you semuanya sudah hadir. Sampai ketemu lagi. WA group akan saya tutup nanti setelah saya share rewatch kelasnya. Ya, thank you. Terima kasih. Dah.